Selamat datang di Arsipedia ID. Saat ini, hobi memelihara ikan sedang naik daun. Hal itu juga mempengaruhi harga ikan yang ikut melambung. Tapi, tahukah kamu, ada beberapa jenis ikan hias yang harganya murah meriah? Dan di video kali ini, aku akan kasih tahu ke kamu 7 jenis ikan hias dengan harga murah untuk kamu pelihara di dalam rumah. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kamu ke channel ini. Pertama, ikan mas koki. Di urutan pertama, ikan satu ini menjadi pilihan utama. Ikan mas koki memiliki nama ilmiah Carassius auratus, yang juga termasuk ikan hias air tawar dari familia Cyprinidae, ordo Cypriniformes yang sejatinya berasal dari Asia Timur. Carassius auratus umumnya mampu beradaptasi dengan suhu rendah, dan juga ikan ini merupakan ikan yang memiliki umur sangat panjang, bahkan bisa mencapai umur 20-30 tahun. Ikan mas koki umumnya memiliki warna beragam, mulai dari merah, kuning, dan juga putih. Bentuk kepala ikan satu ini juga sangat menarik karena terdapat jaringan daging yang menebal hingga ke bagian pipi. Pada habitat aslinya, ikan mas koki hidup di alam yang luas dan juga terbuka. Habitat ikan mas koki adalah air tawar dengan aliran lambat, dangkal, dan juga bersih. Ikan mas koki mampu bertahan hidup di lingkungan air dengan pH antara 6 hingga dengan 7 dan juga bersuhu 27 sampai 30 derajat Celcius. Uniknya, mereka seringkali dianggap sebagai simbol keberuntungan dan juga kemakmuran. Jadi, tak heran jika banyak yang memelihara ikan ini walau di akuarium kecil sekalipun. Di alam liar, ikan mas koki memangsa krustasea, serangga, dan berbagai jenis tumbuhan air. Jika dipelihara di rumah, ikan mas koki bisa memakan kacang polong tanpa kulit, cacing darah, udang air asin, dan sayuran hijau. Ikan mas koki termasuk ke dalam ikan yang mudah berkembang biak. Anakan ikan mas koki memiliki kandungan cadangan makanan dari induknya yang bisa bertahan sampai 2 hingga 3 hari. Barulah pada hari ketiga, ikan biasanya diberi makanan tambahan berupa kutu air atau cacing sutra. Soal perawatan, sangat penting menjaga kualitas air dari tempat hidup ikan mas koki. Minimal setiap minggu dilakukan pergantian air hingga 25%. Sehingga ikan mas koki tetap dalam kondisi sehat dan tidak cepat mati. Ikan mas koki bisa disimpan di ruang tamu atau ruang keluarga agar pemilik juga bisa menikmati pemandangan gerak-gerik ikan yang seringkali menenangkan pikiran. Kedua, ikan gapi. Nampaknya ikan satu ini adalah pilihan wajib bagi kamu yang memiliki budget minim. Gapi secara postur memanglah ikan dengan wadah yang fleksibel, mulai dari kecil, sedang, bahkan tempat yang besar. Singkatnya, ikan gapi adalah raja dari akuarium. Bukan hanya itu, gapi juga terkenal akan perawatannya yang mudah. Dan juga ikan gapi akan selalu menarik untuk dipelihara. Ukuran gapi betina cenderung lebih panjang, yaitu sekitar 3-6 cm. Sedangkan ukuran gapi jantan biasanya lebih kecil atau sekitar setengah ukuran betina, yaitu sekitar 1,5-3,5 cm. Tubuh gapi betina liar biasanya berwarna abu-abu, sedangkan ikan gapi jantan memiliki motif di tubuhnya yaitu berupa bintik-bintik, garis-garis, atau motif tak beraturan dengan warna yang beragam. Ikan gapi memberikan nuansa warna-warni yang cantik, perilakunya tenang, ekornya panjang dan melebar dengan ukuran badan yang relatif kecil, dan itu menjadi ciri khasnya yang paling kuat. Ikan gapi, atau yang bernama ilmiah Poecilia reticulata, masuk ke dalam keluarga Poecilidae yang berukuran kecil. Hingga saat ini, setidaknya gapi memiliki lebih dari 300 jenis. Secara fisik, ikan ini memiliki julukan ikan seribu, lantaran setiap gapi memiliki warna,
ukuran, dan corak ekornya masing-masing. Ditemukan di Trinidad pada tahun 1866 oleh Robert John Lechmere Guppy, dan kemudian dia membawanya ke British Museum yang kemudian diabadikan sebagai nama ikan ini. Ikan guppy tinggal di habitat yang memiliki arus serta air yang selalu dalam kondisi segar. Kini, mereka bisa ditemukan di hampir seluruh perairan air tawar di Indonesia. Ikan guppy memiliki sifat yang sangat tenang dan juga damai. Namun, ikan ini tergolong ikan yang aktif, sehingga sangat jarang melihatnya dalam keadaan diam. Ikan yang satu ini sangat direkomendasikan untuk dipelihara dalam jumlah yang banyak, dan ikan ini selalu bergerak menggemulaikan ekornya yang panjang dan juga lebar. Selain itu, ikan ini juga sangat produktif. Namun yang perlu diwaspadai adalah guppy yang sudah dewasa tidak akan segan-segan memangsa burayak atau anakan guppy yang memiliki ukuran yang lebih kecil. Ketiga, ikan manfish. Jika tertarik untuk memasukkan ikan dengan tipe klasik, maka manfish adalah jawabannya. Akuarium kecil hingga sedang cocok untuk manfish hidup dan berkembang biak. Ikan ini menarik penggila ikan dari semua level karena corak warnanya yang indah, bentuk tubuh yang unik menyerupai anak panah, dan gerakannya begitu tenang, membuat ikan ini dicintai berbagai kalangan untuk menghilangkan stres. Ikan manfish atau ikan layang berasal dari keluarga cichlid dengan menyandang nama ilmiah Pterophyllum atau lebih dikenal luas secara internasional dengan sebutan angelfish. Ikan ini sejatinya berasal dari cekungan Amazon, cekungan Orinoco, dan berbagai sungai di Guiana Shield di kawasan tropis Amerika Selatan. Perangai ikan manfish ini semi agresif. Fakta lain menyebutkan, angelfish adalah ikan monogami, yang artinya hanya mempunyai satu pasangan seumur hidupnya. Sejauh ini, hanya ada 3 spesies ikan manfish atau angelfish yang diketahui, yaitu Pterophyllum altum yang ditemukan pada tahun 1824, Pterophyllum leopoldi yang ditemukan tahun 1906, dan Pterophyllum scalare yang ditemukan pada tahun 1963. Selain ketiganya, kemungkinan masih ada spesies lain yang belum terpetakan pada cekungan Amazon. Selain itu, manfish suka akuarium yang penuh tanaman dengan banyak ruang persembunyian yang akan membuat mereka merasa nyaman. Ikan ini dapat menjadi teritorial terutama di sekitar waktu kawin dan telur, dan mereka bahkan dapat menggertak satu sama lain selama periode ini. Ikan-ikan ini membutuhkan suhu air di kisaran suhu 24 sampai 27 derajat Celcius dengan pH 6,5 hingga 7,5. Sebagai karnivor, ikan manfish bisa memakan apa saja, baik makanan hidup, buatan, maupun beku. Di alam liar, manfish bisa memangsa ikan kecil atau udang dan ganggang sebagai makanannya. Sedangkan manfish peliharaan boleh diberi makan seperti pelet, cacing darah, cacing tubifex, cacing kaca, dan udang air asin. Keempat, ikan moli. Kamu tentu sudah tidak asing lagi dengan ikan yang satu ini. Ikan yang memiliki julukan ikan balon karena kebanyakan ikan moli memiliki perut yang buncit dan tubuh yang bundar, namun berpenampilan imut dan menggemaskan kalau dilihat mata. Memiliki nama ilmiah Poecilia spenops, ikan moli adalah spesies ikan dari genus Poecilia. Untuk ukuran, biasanya ikan moli memiliki ukuran tubuh 6 cm hingga 10 cm. Bagian mulut merupakan hal yang menarik dari ikan moli karena bentuknya yang segitiga. Pada bagian perut hingga ujung mulut mengarah ke bawah dengan berbentuk runcing mirip seperti kurva. Karena bentuk inilah, ikan moli berbeda dengan ikan lainnya. Ikan moli merupakan ikan yang berasal dari perairan Meksiko, Florida, dan Virginia. Di habitat aslinya,
Molly biasa tinggal pada suhu 25 hingga 28 derajat Celcius dan juga dengan pH 8. Ekor Molly terkesan tebal dan kuat saat menyambung ke tubuh Molly. Posisinya searah dengan bentuk badan. Uniknya, ekor ini mampu mengembang setengah lingkaran hingga mirip dengan kipas. Warna ikan terbentuk berdasarkan pigmen pada sisiknya. Bagian bawah area perut akan tampak netral dengan warna silver atau abu-abu. Hingga saat ini, tipe warna cerah seperti golden dan kuning merupakan yang paling banyak terdapat di pasaran. Ikan yang tergolong omnivor ini menyukai semua jenis makanan seperti cacing rambut, cacing beku, dan juga pelet. Ikan Molly akan lebih senang jika akuarium ditambahkan tanaman air dalam jumlah yang banyak, dan itu berfungsi sebagai tempat bersembunyi bagi anak-anak Molly dan juga sebagai pakan alami Molly. Ikan Molly memiliki daya tahan tubuh yang cukup tinggi terhadap kondisi lingkungan. Namun perlu diketahui, ikan ini cukup rentan terhadap perubahan suhu. Ketidakseimbangan kondisi air akan membawa efek buruk yang mengarah pada penyakit dan kematian. Ada beberapa jenis ikan yang sangat cocok apabila digabungkan dengan ikan Molly, seperti ikan kleti, gapi, dan beberapa ikan hias kecil lainnya. Ikan swordtail. Ikan pedang atau swordtail dikenal dengan nama ilmiah Scyphoporus helleri. Ikan satu ini termasuk spesies ikan air tawar dari keluarga Poecilidae. Mereka berasal dari Amerika Utara dan Tengah, mulai dari Meksiko hingga ke Honduras. Secara alami, swordtail hidup di sungai besar dan sungai kecil di Amerika Utara dan juga Tengah. Di sini mereka dikelilingi oleh air tropis yang mengalir. Spesies asal Amerika ini adalah anggota akuarium komunitas yang aktif dan juga damai, sehingga mampu hidup dengan komunitas ikan lainnya. Secara karakter, ikan ini termasuk ke dalam golongan ikan sosial dan cenderung berenang berkelompok. Walau bukan tipe perenang cepat, namun apabila dalam kelompok besar dan digabungkan dengan ikan tetra, Molly, maupun pleti, eksotis dari ikan ini tidak perlu diragukan lagi. Ikan ini dikenal memiliki lobus bawah memanjang di ekornya yang menarik dan unik berbentuk seperti pedang. Tapi hanya ikan jantan yang memiliki ini, sehingga mudah untuk membedakan jenis kelamin dari ikan ini. Untuk urusan makanan, ikan pedang akan memakan apa saja. Makanan omnivor mereka meliputi larva serangga, ganggang, dan tumbuh-tumbuhan lainnya. Sebagai catatan, pastikan memberi pasokan makanan yang cukup agar tidak mencemari air akuarium. Ikan swordtail memang sangat peka terhadap perubahan kualitas air. Perubahan kondisi air dapat menyebabkan masalah kesehatan pada ikan ini. Jadi, kelola dan pertahankan kualitas air pada akuarium adalah kunci. Selain itu, air curahan filter harus menghasilkan arus yang cukup. Swordtail masuk ke dalam kategori life barrier, yang berarti bayi ikan keluar dengan bebas untuk berenang sama seperti teman mereka, yaitu gapi. Ikan pedang juga cukup produktif. Ikan betina akan melahirkan anakan mereka sekitar 28 hari sekali. Swordtail cenderung memiliki rentang hidup yang lebih pendek dibandingkan ikan komunitas tropis lainnya. Umumnya, mereka memiliki rentang hidup rata-rata 2 hingga 4 tahun. Ukuran panjang ikan jantan dari spesies ini bisa mencapai 14 cm, sedangkan betina hanya mencapai 12,5 cm. Keenam, ikan pleti. Penghuni akuarium dengan harga murah selanjutnya yang sangat direkomendasikan ini terkenal dengan bentuknya yang kecil, indah, dan mudah berkembang biak. Pleti adalah ikan bergerombol dengan panjang sekitar 5 cm dan dapat hidup hingga 5 tahun di alam liar.
Bernama latin Scyphoporus maculates, Platy dapat melahirkan sekitar 8 sampai 12 ekor sekaligus. Umumnya, ikan Platy melahirkan bayi-bayinya di malam hari. Namun, Platy dewasa berpotensi memangsa anaknya sendiri. Ciri khas ikan hias ini adalah memiliki bentuk tubuh yang gemuk dan pendek serta memiliki ekor yang lebar. Meskipun ada beberapa spesies yang bertubuh ramping. Makhluk warna-warni itu mendiami perairan di kawasan Amerika Utara, Amerika Tengah, dan juga Selatan. Mereka menghuni hilir sungai yang alirnya mengalir menuju ke Samudra Atlantik. Salah satu alasan dibalik kenapa banyak yang menyukai ikan yang cantik ini karena sangat mudah beradaptasi dengan lingkungan barunya. Terlebih bagi penghobi aquascape, ikan Platy tergolong sebagai pilihan utama. Penampilannya tampak berwarna ochorous atau perpaduan coklat dan juga kuning. Parameter air untuk akuarium ikan Platy tidak begitu krusial. Pigmentasi dan pola warna tubuh serta sirip Platy memiliki banyak fungsi, termasuk kamuflase, komunikasi, pilihan pasangan, atau pengenalan spesies. Suhu ideal memelihara ikan ini berkisar antara 22 sampai 26 derajat Celcius, sementara pH-nya antara 7 sampai 8,3. Kebersihan dan kesegaran air mesti terjaga dengan mengganti air sekitar 20% setiap minggunya. Ikan Platy liar sering memburu ganggang dan serangga. Sementara ikan Platy dalam akuarium siap melahap apapun termasuk pelet, cacing sutra, jentik nyamuk, dan kutu air. Penyakit yang seringkali ditemukan pada ikan Platy yaitu white spot. Apabila sudah terinfeksi, biasanya ikan akan lebih sering diam dan juga terlihat sangat malas untuk berenang serta cenderung mengapung di permukaan air. Penting juga untuk melakukan karantina pada ikan yang terinfeksi agar tidak menularkan pada ikan lainnya. Ketujuh, ikan tetra. Untuk memberi kesan menyala pada akuarium, neon tetra merupakan ikan yang paling banyak dipelihara dalam tank ukuran kecil. Ikan tetra memberi kesan warna-warni dan rame di dalam tangki. Ikan neon tetra adalah salah satu kelompok ikan akuarium paling populer di kalangan pecinta ikan. Terhitung, tetra memiliki lebih dari 150 spesies yang berbeda dan juga unik. Selain itu, sifat tahan banting dan kemudahan perawatannya membuat tetra cocok untuk hampir semua jenis pengaturan tangki. For your information, popularitas mereka menghasilkan perdagangan yang berkembang pesat di Hong Kong, Singapura, dan juga Thailand. Perbedaan gender tidak terlalu terlihat pada ikan tetra. Umumnya, betina akan memiliki perut yang lebih bulat dan lebih besar daripada pejantan. Seperti ikan warna-warni lainnya, warna cerah ikan neon tetra akan memudar pada malam hari saat beristirahat, saat waspada, atau saat sakit. Di habitat aslinya, ikan tetra hidup di perairan gelap dengan vegetasi dan akar yang lebat. Beberapa penghobi ikan akan menempatkan latar belakang gelap di 3 sisi akuarium untuk mencapai habitat cahaya terendah yang diinginkan. Ikan tetra tergolong ikan omnivor, artinya mereka akan mampu untuk memakan tumbuhan dan juga hewan. Meskipun mereka membutuhkan beberapa ruang persembunyian, penting juga untuk memberi mereka beberapa area berenang di perairan terbuka. Gunakan air yang berarus sedang, bersih, dan terfiltrasi dengan baik. Air harus sedikit lebih asam tanpa kontaminasi amonia, nitrit, ataupun nitrat. Suhu air ideal bagi ikan tetra berkisar pada angka 21 sampai 27 derajat Celcius dengan tingkat pH antara 6 sampai dengan 7. Sesering mungkin mengganti air minimal 1 bulan sekali dengan kisaran 50 sampai 70% dari kapasitas air. Selain pergantian air, bersihkan juga kaca akuarium dari kerak yang membandel. Itulah 7 jenis ikan hias murah yang cocok kamu pelihara di dalam rumah.
Kalau kamu tertarikkah untuk memelihara ikan-ikan ini? Dan jenis apa yang ingin kamu pelihara? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like jika kamu suka. See you on the next video. Bye.